Hapus semua ketakutan karena tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar pinjol. Karena yang saya perhatikan teman-teman semuanya, banyak orang meminta Anda untuk men-stop bayar pinjol. Ya, mungkin hampir semua orang yang mengedukasi menyampaikan sama Anda stop bayar pinjol, berhenti bayar pinjol, terutama aku laku, kredivo dan lain sebagainya. Pasti menimbulkan pertanyaan kepada diri Anda, kenapa ini harus dihentikan? Kenapa tidak kita langsungkan aja? Kenapa tidak kita bayarkan aja? Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Silahkan. Berhenti bayar pinjol. Ya, mungkin banyak hal yang Anda temukan dalam video-video orang yang memberikan edukasi. Kalau Anda cermati, tujuan mereka menyampaikan Anda berhenti bayar pinjol, ini bukan berarti mereka melarang Anda untuk bayar hutang. Tapi kebanyakan cara yang Anda pakai itu salah teman-teman semuanya. Kenapa mereka meminta Anda sejenak berhenti bayar hutang, berhenti bayar pinjol? Karena yang dia lihat Anda selalu gali lubang tutup lubang. Ya, mereka tahu bahwasanya gali lubang tutup lubang tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada. Dan berhenti juga untuk takut. Biasanya orang yang ketakutan cenderung lebih sering gali lubang tutup lubang. Cenderung lebih sering tidak memikirkan apa konsekuensi buat kedepannya kalau dia gali lubang terus. Makanya dari beberapa judul video yang disampaikan selalu dengan berhenti bayar pinjol. Berhenti ini bukan berarti Anda dilarang, tidak. Selagi Anda masih mampu silahkan. Tapi Anda tidak mampu, Anda memaksakan, ini yang menjadi malapetaka. Hutang yang semulanya hanya 1 atau 2 aplikasi, gara-gara kecenderungan Anda gali lubang terus, sehingga menjadi 5, 10. Anda kebingungan sendiri apabila Anda list semua hutang-hutang Anda dengan nominal hutang yang Anda pinjam, dengan jumlah yang Anda pinjam. Anda kebingungan, pertanyaan besar akan muncul, kemana uangnya? Saya tidak menikmati loh. Tapi kenapa tiba-tiba hutang saya sebesar ini? Ini dilandasi, kenapa Anda terdorong untuk gali lubang tutup lubang? Karena ketakutan tadi. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jangan takut, berhenti untuk takut ketika Anda tidak mampu bayar pinjol. Anda yang selalu bertanya, galbay pinjol ini aman atau tidak? Galbay pinjol ini ada DC atau tidak? Coba bolak-balik pertanyaannya. Ini Anda mencari aman, galbay di sini aman atau tidak? Mungkin maksud Anda ada DC atau tidak? Apakah nyebar data atau tidak? Atau mereka misalnya ingin menarik aset-aset atau tidak? Tanyain ke diri Anda. Ini mau aman, mau tidak aman? Pertanyaannya adalah, duit Anda ada atau tidak? Nggak ada kan? Tetap aja ini mau dibilangin ini tidak aman, tetap duit Anda nggak ada. Dibilangin aman, duit Anda juga tidak ada. Kenapa Anda harus memaksakan diri untuk mencari aman atau tidaknya? Ya, kenapa Anda tidak paksa diri Anda bahwa Anda masih kuat, tulang Anda masih bagus, pemikiran Anda masih bagus, kenapa tidak bekerja dan berusaha? Kenapa tidak Anda kumpulkan duitnya daripada mubazir mencari aman atau tidaknya? Ya, saya perhatikan kekeliruan itu muncul dari sini teman-teman. Aman atau tidak, ada DC atau tidak. Kayak teman-teman ingin bersembunyi dari hal itu gitu loh. Ya, saya selalu memperhatikan teman-teman semuanya. Ini orang mau cari solusi atau mau cari aman? Karena pertanyaannya tidak keluar dari aman atau tidak. Padahal mau dia aman, mau tidak aman, tetap duit kita tidak ada. Contoh, Anda bertanya, Bang, saya galbay saya tidak mampu bayar di Shopee. Hutang saya 3 juta. Kira-kira aman atau tidak? Ya, pertanyaan saya, kalau saya bilangin aman, duit yang 3 juta ada? Enggak. Saya bilangin enggak aman, duit yang 3 juta ada tidak? Enggak ada juga. Kenapa Anda cari ini? Kenapa enggak Anda temukan apa yang memicu sehingga Anda mencari kata aman atau tidak ini? Apakah Anda tidak pengen orang tua tahu? Tidak pengen suami tahu? Atau Anda tidak ikhlas menerima takdir hari ini? Ikhlas nggak ikhlas, terima nggak terima, ini sudah berjalan. Ini sudah berlanjut. Jangan menjadi orang yang merugi setiap hari untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Anda tahu berita terbaru apa? Gara-gara hutang yang tidak bisa habis. Ya, seorang ibu nekat mengakhiri hidup, bahkan mengakhiri hidup 2 anaknya juga. Ya, ini kekeliruan dalam pemikiran. Gara-gara hutang dia tidak mau habis, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Ini kecenderungan dari gali lubang tutup lubang tadi. Ya, gali lubang tutup lubang, ini kesesatan dalam hal itu. Makanya banyak orang yang mengedukasi, menyampaikan sama Anda, berhenti bayar dulu. Kalau tidak mampu.
Kalau Anda masih mampu ya selesaikanlah. Yang penting jangan bayar hutang dengan berhutang. Ya, Anda pernah dengar nggak orang menyampaikan gini? Lebih baik hutang Anda berbunga daripada beranak. Ya, kalau hutang Anda berbunga cukup satu ini aja bunganya akan tinggi, dendanya akan tinggi, nggak ada masalah. Daripada ini beranak, Anda pinjam di sini, ini double loh, pinjaman di sini ada bunga, ada dendanya, pinjaman di sini ada bunga, ada dendanya. Jadi berlapis-lapis ke bawahnya. Makanya hentikan dulu. Kalau memang tidak mampu, nggak usah dipaksakan. Pikiran kita tidak bisa diajak kompromi, jangan terlalu dipaksakan untuk terus-terusan memikirkan hal itu. Ya, letakkan sejenak. Cari tahu sumber-sumber masalahnya. Saya berapa kali menyampaikan sama teman-teman. Galbay ini nggak berat loh. Telat bayar ini nggak berat. Ya, Anda mau galbay mau tidak galbay, kalau hidup sudah mengarahkan, hal itu akan terjadi. Ya, berapa kali saya sampaikan, tidak ada satu orang pun yang bisa menang melawan pinjol. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan hutang. Apalagi, semuanya kalah kok. Orang asal udah nyemplung ke pinjol, untuk melunasinya memaksakan diri itu. Pasti banyak hal yang dia korbankan. Tapi lebih banyak lagi berakhir dengan kemiskinan, dengan rasa ketidakmampuan. Besar bunga pinjol ini, bukan main-main bunga pinjol ini. Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Saya melihat potensi kehancuran sangat besar untuk di masa depan. Banyak orang lebih cenderung memikirkan aman atau tidak daripada dia memikirkan bagaimana nasib dia buat ke depan. Daripada dia melakukan sesuatu untuk merubah hidup dia. Lebih banyak kita ini hanya melamun, duduk, mencari sesuatu yang tidak penting. Aman atau tidak ini nggak penting. Yang terpenting hari ini, yang mau kita makan pagi sore ini ada apa tidak? Ya, kalau nggak ada ini harus diperjuangkan. Ya nggak bisa dengan hanya seperti ini. Makanya kalau teman-teman sudah menyatakan, Bang, saya galbay ini 3 juta di sini, saya nggak mampu bayar. Kira-kira aman atau tidak? Ini sudah Anda bilangin nggak mampu bayar. Ngapain lagi hal nggak penting ini kita teruskan? Ya, makanya selalu kenalilah penyebab-penyebabnya ini di mana. Jangan kita proses akibatnya, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Ya, akibatnya cenderung ketakutan. Akibatnya selalu berpikir DC datang ke rumah selalu ganas. Akibatnya selalu Anda berpikir aset Anda akan ditarik. Akibatnya Anda selalu akan dipenjara. Ya, ini akibatnya. Penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari menerjemahkan kata-katanya. Ya, katanya melalui telepon, katanya melalui WhatsApp, katanya melalui email. Ini yang mau Anda terjemahkan, tapi Anda urus akibatnya. Kalau akibatnya aja yang kita benahi, penyebabnya tidak kita basmi, percuma. Sekarang saya jawab, itu aman. Oke, hari ini Anda terselamatkan. Besok muncul lagi, apakah Anda akan bertanya dengan hal yang sama? Pasti. Ya, sumber masalahnya ada di sana. Makanya hari ini teman-teman semuanya, saya berharap buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar di pinjol-pinjol legal, berhentilah untuk takut. Jangan ada yang takut lagi. Saya lebih takut Anda tidak bisa makan dan minum, daripada saya nggak memikirkan mau Anda, nama Anda BI checking, terserah. Ya, karena BI checking itu bukan ranah kita. BI checking itu hanyalah ketakutan bank, ketakutan leasing, ketakutan pinjol yang dipindahkan kepada diri Anda. Ketakutan saya hari ini adalah anak Anda nggak makan, pendidikan anak tidak bisa dilanjutkan, Anda tidak bisa meneruskan masa depan. Ini yang saya khawatirkan. Kalau Anda hanya sibuk tertumpu di satu masalah ini, ya, masalah ini tidak cukup dengan kita berpikir teman-teman, tapi kita harus melakukan tindakan juga. Anda tetap bekerja, tetap berusaha. Kalau memang Anda ada rezeki lebih, sisihkan. Tapi kalau rezeki Anda hanya untuk makan dan minum, kita apa boleh buat. Yang penting jangan sia-siakan waktu setiap hari. Ya, tadi saya sempat live di salah satu aplikasi media sosial juga. Pertanyaan itu masih tetap ada kok. Galbay di Shopee aman nggak? Galbay aku laku aman nggak? Kartu kredit dengan pinjol sama nggak? Ada DC nggak? Daerah Sulawesi aman nggak? Daerah Kalimantan aman nggak? Ini mau sampai kapan? Pertanyaan saya mau sampai kapan teman-teman semuanya? Kalau saya bilangin semuanya aman, terus Anda mau ngapain? Atau saya bilangin semuanya tidak aman, itu teman-teman harus teman-teman cari tahu. Ini mau sampai kapan kita biarkan hal-hal bodoh ini menghantui pemikiran kita, sementara hidup ini sudah hancur-hancuran. Ya, memang keputusan yang paling tepat berhenti sejenak.
Jangan terlalu dipaksakan. Kalau ini terus kita paksakan, gali lubang tutup lubang, hutang makin meluas, hutang makin besar, perkara ini akan sulit untuk diselesaikan. Paham ya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk Anda membantu channel ini dengan cara di like, di share, di subscribe juga. Karena satu subscribe dari Anda itu mampu menyelamatkan 10 orang nanti buat kedepannya. Karena satu orang yang subscribe, pasti YouTube akan merekomendasikan 10 bahkan lebih orang-orang untuk menonton video ini. Dan akhirnya pemikiran mereka terbuka, bukan semata karena aman atau tidaknya, tapi dia terbuka bahwa hidup ini terus berlanjut dan hidup ini pantas untuk diperjuangkan. Ya, akan ada masanya di depan nanti Anda akan bahagia. Tinggal proses Anda menuju ke sana aja. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini teman-teman semuanya, saya mau mengajak teman-teman untuk menyimak juga satu berita yang mana rasa saya ini cukup penting ya untuk bagian dari edukasi buat teman-teman semuanya, tapi bukan untuk ditiru. Ya, ini bukan untuk ditiru teman-teman, tapi jadikan ini sebagai bahan untuk mengedukasi diri Anda supaya jauh lebih baik lagi dan terhindar dari cara-cara yang tidak sehat ini gitu loh, atau hal-hal yang tidak seharusnya Anda lakukan, yang mana ini benar-benar merugikan diri Anda sendiri. Teman-teman bisa lihat, saya ambil cuman judulnya aja di sini ya, karena kita mengingat kita berada di platform di YouTube gitu loh. Jadi banyak aturan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Makanya kita di sini yang kita tampilkan cuman dari judulnya saja. Oke, teman-temanku. Mungkin teman-teman bisa lihat, terhimpit utang yang tidak ada habisnya. Seorang ibu di Bandung, itu nggak bisa dibacain teman-teman, karena itu kalau dibacain itu malah bertentangan dengan YouTube-nya, karena ada kebijakan dari pedoman komunitas. Dan di sini yang jadi korbannya itu bukan hanya ibunya saja gitu loh, tapi dia juga meracuni 2 anaknya. Mirisnya di sini teman-teman gitu loh. Ini malah bawa anak gitu loh, masa depan anak masih panjang dan segala macam kan. Sang ibu menulis bahwa ia sudah tak kuat lagi menjalani hidup karena himpitan hutang yang tak habis-habisnya. Tak tahu lagi harus hutang ke siapa lagi. Ini gara-gara gali lubang tutup lubang. Ini gara-gara hidup tidak diperjuangkan gitu loh. Karena ya kalau dia seorang ibu rumah tangga, ya otomatis ini mengandalkan dari suami. Kalau suaminya tidak bertanggung jawab juga, tidak PK juga, harus mencari kerja dengan gaji yang besar dan segala macam, sementara hidup tetap berlangsung. Akhirnya si istri mengambil jalur alternatif sendiri. Kita belum tahu ya, ini dia hutang kepada siapa dan kemana gitu loh. Kenapa di sini ada karena hutang tidak habis-habisnya. Coba kita baca dulu teman-teman. Seorang ibu di Banjaran, Kabupaten Bandung memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara di tiang pintu kamar. 2 anaknya yang berusia 11 bulan dan 9 tahun diduga telah diracuni terlebih dahulu oleh sang ibu. Ini mirisnya di sini ya, umur 9 bulan dengan 9 tahun gitu ya. 9 bulan atau 11 bulan tadi? 11 bulan, mohon maaf teman-teman. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan telah mengkonfirmasi peristiwa tragis tersebut. Ia menjelaskan sang ibu diduga telah meracuni kedua anaknya sebelum ibunya mengakhiri juga ya. Diduga ditemukan juga surat wasiat, katanya seperti dilansir di antara Jumat 5 September 2025. Ia belum bisa menjelaskan lebih jauh soal peristiwa ini karena penyidik kepolisian masih dalam perjalanan menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian ibu dan 2 anak itu. Dari foto yang diterima, terlihat sang ibu dalam kondisi di tiang pintu, sedangkan 2 anaknya ditemukan tergeletak di dalam rumah. Untuk saat ini, anggota masih dalam perjalanan ke lokasi, kata Hendra.
Polisi juga menemukan sebuah surat wasiat yang ditinggalkan korban. Berikut isi surat tersebut dalam bahasa Sunda beserta terjemahannya. Kalau saya ini nggak ngerti nih, mama, bapak, emak, bapak, teteh, aa, sadayana, hampura, abi. Saya cari terjemahannya ya aja ya teman-teman ya. Daripada saya bacain ini nanti malah beda-beda artinya gitu loh. Ini ada terjemahannya teman-teman. Mama, bapak, ibu, teteh, aa, semuanya maafkan saya melakukan hal ini. Saya sudah lelah lahir batin. Saya sudah tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Saya lelah hidup terhimpit utang yang tidak ada habisnya. Tunggu dulu. Ini dia nulis wasiat ini. Tujuannya untuk mamanya, bapaknya, ibunya, tetehnya, pokoknya semua keluarga dia nih. Semua keluarga. Berarti semasa hidup dia ini kurang terbuka juga kayaknya ya. Apalagi dalam segi hutang-hutang dan segala macam permasalahan, problem dan segala macam ya. Inilah kekurangan kita teman-teman gitu loh. Harusnya kita itu coba berdiskusi juga. Berdiskusi ini bukan berarti kita minta bantuan, tidak. Jadi kita itu minta bantuan ini bukan soal duit aja, tidak. Kadang pemikiran. Kadang pemikiran kita yang tidak sampai dengan kita berdiskusi atau dengan kita terbuka dengan keluarga. Mana tahu keluarga memberikan masukan dan ide-ide juga gitu. Daripada kita kalut memikirkan ini terus-menerus setiap hari. Ya, kalau nggak mungkin dong dia bikin wasiat seperti ini, ya nggak sih? Saya lelah hidup terhimpit utang yang tidak habisnya. Malah semakin lama semakin bertambah. Di sini saya agak curiganya tadi, semakin lama semakin bertambah. Apakah ini hutangnya ke pinjol, ke rentenir atau siapa? Ini tidak dijelaskan ya secara spesifik ya teman-teman ya. Malah semakin lama semakin bertambah. Sementara saya sendiri tidak tahu hutang ke siapa saja, berapa jumlahnya atau dari mana asalnya. Wow, saking banyaknya ya. Ini dia yang melakukan atau apa ini? Saya lelah punya suami yang hanya besar omongan dan penuh kebohongan. Tidak ada kesadarannya. Saya lelah terus disakiti padahal orang lain sudah mengucilkan. Banyak yang membicarakan, banyak yang merasa jijik, sementara saya sendiri merasa tidak salah. Oh, berarti kamu salah dari pimpinanmu ini. Makanya teman-teman semuanya mencari calon suami, calon istri dan segala macam itu pikirkan dengan matang. Karena rumah tangga ini ibadah seumur hidup, bukan perkara materinya tapi konsep tanggung jawabnya. Kalau yang namanya materi dalam hidup itu masih bisa kita cari kalau si laki-lakinya masih bertanggung jawab. Tapi kalau laki-lakinya cuma besar omongan dan penuh kebohongan dan segala macam, ya kapan rumah tangga ini mau baik gitu ya. Punya suami malah semakin banyak bohong dan hutang, capek. Saya pikir kalau saya dan anak sudah mati, mungkin dia baru sadar. Kalaupun dia sadar, ya biarlah, yang penting tidak menyengsarakan anak saya. Harusnya nggak harus mati juga dong. Tinggal digugat cerai aja, kembali ke orang tua kan selesai. Ya, inilah teman-teman semuanya. Saya berharap sepahit apapun masalah yang Anda hadapi, sebesar apapun masalah yang sedang ada dalam kehidupan Anda hari ini, saya rasa jauh-jauhkanlah dari kata mengakhiri hidup. Kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini cara kembali Anda salah. Walaupun pada akhirnya kita semua pun akan mati. Fi kulli nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali sama Yang Maha Kuasa. Tapi nggak buru-buru juga. Ya, ini teman-teman nggak boleh. Oh, mentang-mentang kita ada masalah. Oh, misalnya kita capek karena suami selalu bohong dan segala macam. Ya kita masih bisa gugat cerai loh. Ya, masa depan anak kita masih panjang. Satu umurnya 11 bulan, yang satu 9 tahun. Masih bisa kita yang berjuang gitu. Tinggalkan suami yang seperti itu. Ya enggak? Rasa-rasa masa depan mau hancur, tinggalkan. Kan masih anak 2 juga gitu loh. Ya enggak sih? Kalau dia bisa sadar setelah kepergian kita, ya bagus. Tapi bukan kepergian untuk selamanya. Bukan malah kita kembali ke Yang Maha Kuasa, tidak gitu loh. Ini jalur yang sesat. Ya. Saya kalau ada orang-orang yang seperti ini, bukannya kasihan tapi bodoh. Jalurnya sama saya bodoh gitu loh. Ya, kalau kita tahu problemnya karena suami berhutang terus atau kehidupan begini, dia udah tinggalkan gitu loh. Ketika satu pintu tertutup, ada beberapa pintu yang terbuka. Ya udah, kita tentukan nanti. Mana tahu jodoh kita masih ada dengan orang lain dan segala macam. Udah tinggalkan aja hal-hal gitu. Ambil aja keputusannya.
Kalaupun tidak sadar ya biarlah, yang penting tidak menyengsarakan anak saya. Saya malu dan kasihan terus merepotkan kakak dan orang tua. Kalau saya sudah tidak ada, setidaknya tidak akan terus merepotkan lagi. Enggak seperti itu juga ya, malah menyusahkan jadinya kayak gini kan. Orang pada bingung ini kenapa, malah terjadi keributan. Maafkan saya karena tidak bisa membalas budi kepada orang tua dan kakak-kakak. Ya. Kutipan yang saya ambil di sini, permasalahannya masalah hutang yang tidak habis-habisnya, dan dia mendapatkan pasangan yang kurang bertanggung jawab juga. Cuman sangat disayangkan, itu tetap kesalahan dari si ibunya. Kenapa anak diikutsertakan? Kenapa harus mengakhiri hidup jalan terakhirnya? Gak boleh. Ya, ini bagaimana pendapat teman-teman semuanya, dan saya berharap Anda yang hari ini terlilit hutang-hutang dan kasusnya hampir sama dengan hal ini, sumbernya Anda benahi. Dari mana sumbernya? Anda mendapatkan suami yang malas-malasan, udah tahu hidup kayak gini tapi nggak mau bekerja juga, nggak mau berusaha, tinggalkan aja suami seperti itu. Ya, walaupun kamu mempunyai anak dari hasil pernikahan dengan dia yang ayahnya tidak akan digantikan. Kamu nikah 10 kali pun ke depannya, tetap anak yang sekarang itu adalah anak dia gitu. Jadi kamu gak usah khawatir. Yang penting jangan korbankan masa depanmu seperti ini secara terus-menerus. Memang mengambil keputusan itu berat, tapi bukan berarti juga kita harus mengakhiri hidup dan membawa anak kita ke dalam kesengsaraan. Oh, kita mati, anak kita harus mati juga. Gak boleh seperti itu. Ya teman-teman semuanya, saya juga banyak itu menemukan kata-kata dari orang-orang yang terjebak pinjol, menyampaikan, oh udah lelah bang hidup dan segala macam. Selelah apapun Anda hidup, saya memaklumi. Tapi jangan sampai Anda nekat mengakhiri hidup Anda, apalagi sampai membawa-bawa anak dalam hal itu. Ya, dan pendapat teman-teman semuanya bagaimana, isi di dalam kolom komentar. Saya belum menemukan utangnya ini di mana. Nanti kita lihat aja kelanjutannya dari penyelidikan polisi seperti apa, apakah ada indikasi pinjol atau hal lainnya, ya kita tentukan nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.